Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Ajem Yunlong. Minggu lalu kita mempelajari apa yang harus kita lakukan saat kita melewati masalah atau pencobaan, yaitu kita harus terus bersuka cita, kita harus terus bersabar, dan kita harus terus beriman. Hari ini kita akan pelajari mengenai kenyataan bahwa terkadang Tuhan mengizinkan masalah atau pencobaan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saat ada pencobaan atau ada masalah terjadi, banyak hal yang tidak pasti di dalam kehidupan. Bagaimana nanti kita akan keluar dari masalah tersebut, bagaimana masa depan kita, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang tidak pasti, tetapi Tuhan saya dan saudara, ya dan amin, tetap pasti. Dan ini akan kita pelajari hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan sebuah pencobaan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, ada 3 hal yang pasti. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Seperti biasa, yang bisa membaca bersama sambil berdiri, kita lakukan bersama-sama. Yang tidak bisa, silakan membaca sendiri di dalam hati atau mendengarkannya dengan seksama. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 23. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kepada kami, Tuhan, apabila Engkau mengizinkan sebuah perkara, sebuah masalah atau pencobaan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, kami memiliki 3 kepastian dari Engkau, Tuhan. Izinkan kami untuk belajar mengenai 3 poin ini, Tuhan, sehingga kami boleh mengenal pribadi-Mu lebih lagi, Tuhan, di mana pribadi-Mu akan terus ada di dalam kehidupan kami, termasuk di dalam setiap perkara atau masalah atau pencobaan yang Kau izinkan terjadi, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang pasti, ya, saat Tuhan mengizinkan sebuah pencobaan terjadi, ya. Saat kita melihat ke sekeliling kita, ada banyak hal yang tidak pasti tentunya. Bagaimana mungkin kita bisa keluar dari masalah ini, mungkin tidak pasti dalam hal apa yang akan terjadi. Artinya kita tidak tahu jalannya kita keluar nanti bakal gimana, ya. Tetapi ada 3 hal yang pasti yang kita akan dapati di dalam perkara yang kita lalui atau pencobaan yang kita lalui, sebagaimana dicatat oleh 1 Korintus 10 ayat 13. Yang pertama, saudara-saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lalu dilanjutkan di kalimat berikutnya, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini membawa kita kepada kepastian yang pertama saat Tuhan mengizinkan sebuah pencobaan, yaitu pasti itu sesuai kemampuan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat kita mengikuti Yesus, saudara percaya, segala perkara sebesar apapun, ya, segala masalah seberat apapun, segala pencobaan sesukar apapun, pasti kita dapat menanggungnya. Pasti kita dapat melaluinya, ya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan saya dan saudara melalui sebuah kesulitan, ya, kesusahan, perkara apapun juga yang melampaui batas kemampuan saya dan saudara-saudara. Pasti kita memiliki kapasitas untuk melaluinya, ya. Walaupun mungkin kita tidak punya kapasitas untuk mengalahkannya, tapi kita ingat bahwa ada Kristus Yesus yang akan terus bersama dengan kita untuk mengalahkan perkara tersebut, ya. Dan ini merupakan 2 poin berikutnya, ya. Yang jelas, poin yang pertama harus kita ingat bahwa kalau Tuhan mengizinkan perkara atau masalah atau pencobaan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, jangan berkecil hati dulu, ya. Seberapapun kita melihat perkara tersebut besar sekali dan kita katakan, aduh, saya nggak akan mampu melaluinya. Percaya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mengikut Dia, maka kalau Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun secara pribadi kita berpikir kita nggak akan mampu, percaya bahwa Tuhan sedang mengatakan kepada saudara, anakku,
Aku percaya engkau mampu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan saya dan saudara-saudara yang percaya. Katakan amin ya. Jadi ini poin yang sangat penting sekali. Poin yang paling pertama sekali ya, berada di batas pertahanan awal saya dan saudara. Kalau poin ini saja kita tidak percaya, kita gagal, maka saudara, kita punya pertahanan akan hancur, saudara-saudara ya. Saat kita melihat sebuah perkara, dari awal kita sudah kecil hati, sudah takut, maka kita akan jatuh. Nah, tapi kalau kita melihat perkara sebesar apapun itu, seperti Daud melihat Goliat, sebesar apapun Goliat itu, tetapi dia percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung, bahkan Goliat ini pun dapat kulalui, ya. Jadi dia memiliki mentalitas yang lebih besar daripada masalah tersebut. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara. Seberapapun besarnya pencobaan yang ada di depan kita, mari kita percaya bahwa pasti itu sesuai kemampuan saya dan saudara-saudara. Kalau Tuhan izinkan, itu berarti Tuhan sedang mengatakan kamu dapat menanggungnya, ya. Kamu dapat melaluinya, ya. Karena Tuhan tidak akan pernah mengizinkan perkara yang melebihi kemampuan saya dan saudara-saudara yang percaya. Katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, yang dikatakan oleh 1 Korintus 10 ayat 13, ya, dikatakan di sini sebab Allah setia, ya. Allah setia. Artinya saudara, saat Tuhan mengizinkan sebuah pencobaan, pasti Dia setia menyertai kita untuk melalui masalah tersebut, ya. Ini pertahanan yang kedua, saudara-saudara. Jadi kita tahu pertahanan yang pertama tadi, bahwa ya kalau itu diizinkan Tuhan, maka kita mampu melaluinya. Jangan berkecil hati. Yang kedua, bukan saja kita mampu melaluinya, kita tidak akan melalui sendiri. Tuhan beserta dengan saya dan saudara untuk melaluinya. Karena dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, Allah saya dan saudara setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya di masalah atau pencobaan tersebut. Kalau Dia izinkan pencobaan tersebut ada dalam kehidupan saya dan saudara, ya, bukan saja Dia memastikan pencobaan yang diizinkan itu sesuai dengan kemampuan saya dan saudara, Dia juga nggak meninggalkan saya begitu saja dan saudara. Nggak cuma Dia katakan kepada saya dan saudara, kan saya tahu ini sesuai dengan kemampuan kamu, jadi nggak perlu dong saya bersama dengan kamu. Tuhan saya dan saudara tidak seperti ini. Dia memastikan perkara yang kita harus hadapi atau lalui itu sesuai dengan kemampuan kita, tapi juga Dia pastikan bahwa Dia akan tetap bersama-sama dengan saya dan saudara melalui pencobaan tersebut. Yang percaya katakan amin. Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, Tuhan gak cuma janjikan kemenangannya, oke? Tuhan menjanjikan di dalam perjalanan kita melalui pencobaan masalah tersebut, Tuhan berjanji Dia akan menolong saya dan saudara, Dia akan meneguhkan saya dan saudara, bahkan Dia akan memegang tangan kita. Ya, kalau kita bayangkan lihat anak kecil ya, biasanya selalu senang megang tangan orang tuanya. Sergio tuh selalu kemana-mana minta dipegang tangan saya atau mamanya, ya. Kalau kadang-kadang ada kita berdua, dia mau dua-duanya pegangan. Ya kadang-kadang saya lepas karena supaya lebih gampang jalannya gitu ya. Tapi dia mencari tangan saya lagi. Kenapa? Karena seorang anak kecil itu memiliki rasa safe atau aman pada saat dipegang tangannya oleh kedua orang tuanya. Saudara, Tuhan menjanjikan ini karena Dia adalah Bapa saya dan saudara-saudara. Jadi Dia menjanjikan saat kita diizinkan melalui perkara atau masalah, Dia tidak akan tinggal diam. Dia bukan cuma menolong, Dia bahkan kalaupun sedang tidak ada hal-hal yang mengancam saya dan saudara pun, di dalam perkara tersebut Dia tetap akan pegang tangan kita supaya kita merasa nyaman melalui perkara demi perkara. Yang percaya katakan amin. Yesaya 42 ayat 16 berbunyi, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Jadi saudara, ini merupakan janji Tuhan saat Dia mengizinkan kita melalui masalah, perkara atau pencobaan, ya. Bukan saja Dia akan beserta dengan saya dan saudara, menolong saya dan saudara, ya, mendukung saya dan saudara, membimbing, meneguhkan saya dan saudara-saudara. Bahkan saat ada ketidakmungkinan. Ini berbicara tentang orang buta, jalan di jalan yang tidak dikenal. Sudah buta saja jalan di jalan yang kenal susah, apalagi buta di jalan yang tidak dikenal, lebih susah lagi. Tetapi Tuhan janjikan kepada saya dan saudara-saudara di sini, bukan saja Dia akan menolong kita, tetapi Dia akan lakukan hal yang tidak mungkin, hal yang bagi dunia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Dia akan pimpin orang buta sehingga menemukan jalan keluarnya, saudara-saudara. Bahkan dikatakan di sini Tuhan ya akan melakukan
janjinya ini ya akan dilaksanakan. Ini adalah janji kepastian dari Tuhan ya, bahwa Dia akan bersama-sama dengan saya dan saudara, bukan saja jalan bersama-sama ya di dalam permasalahan tersebut, tetapi Tuhan akan menjadi seorang pribadi ya yang aktif di dalam setiap permasalahan kita tersebut ya. Dia nggak cuma dia ngeliatin kita ya di samping kita jalan melalui permasalahan tersebut. Dia adalah pribadi yang aktif ya bersama-sama dengan kita, memberikan jalan keluar, menunjukkan jalan keluar ya, membimbing kita, menguatkan kita. Terkadang kita di dalam melewati masalah kita juga jatuh bangun. Dia akan terus mengangkat kita kembali. Setiap kali kita terjatuh, dia angkat lagi. Dia menguatkan kita kembali ya. Dia menyemangati kita kembali ya. Ini janji Tuhan saudara-saudara. Ini kepastian yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara saat kita ya melalui perkara demi perkara, saat Dia mengizinkan pencobaan terjadi ya. Yang ketiga saudara-saudara, firman Tuhan dilanjutkan di 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan di sini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, ini adalah janji yang akan membawa kita keluar dari perkara tersebut atau pencobaan tersebut yang Tuhan izinkan ada bagi saya dan saudara ya. Yaitu pasti ada jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin ya. Jadi kalau Tuhan izinkan ada perkara atau masalah atau pencobaan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, percaya bahwa pasti ada jalan keluar nantinya. Seberapapun lamanya itu saudara-saudara. Ya banyak orang ya mereka tahu bahwa oke, kalau Tuhan izinkan perkara itu terjadi, maka saya mampu melaluinya. Oke? Lalu juga banyak orang percaya kalau Tuhan izinkan perkara itu terjadi, maka saya percaya Tuhan pasti bersama dengan saya. Tapi banyak orang gagal justru di poin yang terakhir ini juga, saudara-saudara ya. Nah, ini sama pentingnya. Walaupun poin pertama tadi saya katakan kalau sudah gagal di poin pertama, ya amburadul sudah pertahanannya. Tapi banyak orang poin pertama, poin kedua kuat, poin ketiganya juga kadang-kadang jatuh. Kenapa? Saat perkara tersebut, ya Tuhan izinkan untuk berlalu begitu lama. Ya, kalau cuma 1 hari 2 hari, mungkin gampang ditanggung. Tapi kalau sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok keadaan kami nggak berubah-ubah? Banyak orang akhirnya jatuh karena mereka tahu ya bahwa mereka ada Tuhan bersama dengan mereka, tapi mereka nggak bisa melihat janji Tuhan ada jalan keluarnya. Karena Tuhan sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, mana jalan keluarnya ini gitu loh. Saya nggak ngeliat. Tapi hari ini kita diingatkan, seberapa lamanya ya perjalanan kita melalui pencobaan yang Tuhan izinkan tersebut, mari kita percaya bahwa pasti ada jalan keluarnya, sebab itu dijanjikan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berbunyi, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi jangan percaya cuma di awal doang saudara-saudara ya. Percaya dengan segenap hati saudara-saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara memasuki pencobaan demi pencobaan, percaya dengan segenap hati bahwa pasti ada jalan keluar. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, dikatakan Amsal 3 ayat 5 saudara-saudara ya. Kalau saudara hanya berpikir dengan pengertian saudara sendiri, ya tentu semua orang maunya masalah cepat selesai. Tetapi Tuhan ya memikirkan jauh ke depan saya dan saudara. Sekalipun itu mungkin masalahnya berlanjut ya. Kok lebih lama dari yang kita perkirakan ya. Saudara pasti tetap percaya bahwa Tuhan pasti sedang menyediakan jalan keluar nanti ya. Dan semakin lama itu, maka pada saat jalan keluar kita ketemukan, maka perayaannya akan menjadi lebih besar saudara-saudara saat kita mendapat kemenangan yang dijanjikan Tuhan tadi ya. Ayat 6 dari Amsal ketiga dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, mari kita terus berpegang teguh pada janji Tuhan dan berpegang teguh pada pengharapan kita di dalam Tuhan. Yesaya 43 ya, Yesaya 43 ayat 19 berbunyi, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah hal-hal yang mustahil juga Tuhan janjikan ya. Jangan takut, sekalipun kita benar-benar melihat jalan buntu, ini kayaknya udah nggak mungkin lagi ya. Tuhan katakan pasti ada jalan keluar. Kenapa? Dia adalah pencipta segala jalan keluar bagi saya dan saudara-saudara ya. Bukan saja dijanjikan jalan keluar yang bisa dilihat. Seringkali jalan keluar tersebut tidak bisa dilihat, tidak masuk akal, gak mungkin secara kacamata duniawi. Tetapi Tuhan katakan Dia akan melakukan hal-hal yang baru. Dia akan melakukan mujizat. Dan percaya bahwa pada akhirnya pasti akan ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, mari hari ini saya akan tutup dengan kembali diingatkan lagi bahwa kalau Tuhan mengizinkan
izinkan sebuah pencobaan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, mari kita ingat, di dalam setiap pencobaan yang Tuhan izinkan ada tersebut, pasti itu sesuai kemampuan kita, pasti Tuhan selalu menyertai kita untuk melaluinya, dan pasti ada jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Saya harap ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu.